Assalamualaikum bolo tali jagat, dimanapun antum berada. Semoga hari kalian cerah, ceria, nggak ada yang galau, mikirin mantan, apalagi gundah gulana, gara-gara mikirin nasab junjungannya yang nggak kelar-kelar ujung pangkalnya. Kali ini, yuk kita kepoin salah satu drama epik ala Gus Maimun Lumpur Losari, disiarkan tidak langsung di acara Bakthul Masail MWCNU Wanasari Brebes. Oke, markimak. Habis markimak ya otomatis dong marki kiwak, mari kita kerawak. Di dalam kitab Syajarah Mubarakah ternyata menggunakan adat hasr. Di situ anaknya Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah kalau dalam ibaratnya Syajarah Mubarakah itu hanya menyebutkan 3 nama. Dan dari 3 nama ini tidak ada nama Ubaidillah. Maka diperlukan kitab yang lebih tua, yang bukan di abad 8, misalnya abad 7, 6, atau 4, yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad Al-Muhajir, ya kan? Berarti kan seperti itu. Kalau seperti itu, kalau sudah ditemukan kitab yang sezaman atau yang lebih tua, maka clear sebenarnya kan? Betul tidak? Saya nggak pakai bahasa smooth ya. Ternyata catatan tersebut itu ada. Ternyata catatan tersebut ada di abad 4, abad 5. Ya, abad 5 dari Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal Al-Husaini. Jadi bukan Pak Alawi, ini Allal. Ya. Ini ditemukan sebuah, ini manuskripnya ada ini. Ini saya kirim biar tampil di sudah tak kirimkan itu. Foto itu, screenshot. Itu manuskripnya itu. Nah, manuskrip itu kan tulisannya kalau panjenengan baca itu pasti mumet. Nah, tangan zaman dulu. karena tulisan tangan zaman dulu susah. Tapi di sini sudah dibantu dituliskan. Di sini tulisan manuskrip tersebut haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal. Qala haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Qala haddatsana Ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Jadi ini ponakannya, langsung ponakannya yang ngomong. Jadi ponakannya ini mendapatkan sanad hadis dari pamannya. Siapa pamannya? Namanya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini coba panjenengan itu perhatikan dalam qauluhu haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Jadi jadi Ali ini anaknya Muhammad. Kalau Muhammad ini ditulis di dalam Syajarah Mubarakah, Muhammad ini anaknya Ahmad bin Isa. Ya, Muhammad ini anaknya Ahmad bin Isa. Berarti Ali ini cucunya Ahmad bin Isa. Ali mengatakan apa? Haddatsana Ammi Abdullah, bahwa yang memberikan sanad hadis adalah pamannya dia. Ini siapa yang namanya siapa? Abdullah bin Ahmad, atau yang terkenal dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir bin Isa. Ini pada tahun beliau wafatnya tahun 460. Jadi di abad 4. Lebih tua dari Syajarah Mubarakah jauh. Sesuai itu ibaratnya ada, panjenengan lihat sendiri, itu sifatnya sabat ya, atau silsilah sanad hadis. Manuskripnya juga ada, itu tahun 460, 200 tahun lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang menjadi andalan kitabnya Kiai Iman. Nah, itu ternyata ditemukan ada catatannya. Maka kalau dikatakan Bani Alawi ini tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena tidak diketemukan kitab sezaman atau kitab yang lebih tua. Maka dijawab dengan ini. Ternyata ditemukan ada kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang mengisbat bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad Al-Muhajir. Nah, satu. Ini mentahan. Oke, mari kita belejek dulu manuskrip yang disodorin Gus Maimun Lumpur. Pertanyaannya, bener nggak nih? Inilah penampakan manuskripnya. Isinya, sanad nyebut nama Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi. Katanya dia dapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid Al-Askari. Nah, manuskrip ini jelas manuskrip Kimos. Kayak undangan nikahan fotokopian. Namanya ada, alamatnya ada, tapi tanggalnya ngaco. Lebih kocak lagi, footnote-nya bilang sanad ini berasal dari Musnad Hasan bin Muhammad Al-Allal. Lah, kitabnya aja nggak ada yang pernah lihat. Serius, siapa sih yang bisa bawa kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Allal? Jawaban jujur, nggak ada. Itu kitab cuma hikayat dari Syekh Yasin Padang, dikutip dari kutipan, terus dicocok-cocokin sama keturunan Ahmad bin Isa.
Nah, cocokologinya begini. Di kitab Nasab Al-Majdi abad ke-5 Hijriah dicatat Ahmad bin Isa punya anak Muhammad. Cucu cicitnya ada yang namanya Hasan Al-Dallal. Lalu ketemu nama muhaddis lain yang mirip, Hasan Al-Allal. Terus apa yang mereka lakukan? Langsung ditempel, fix. Hasan Al-Dallal itu sama dengan Hasan Al-Allal. Kayak emak-emak di pasar nemu sandal jepit hilang terus benang. Ini pasti sandal saya, mirip banget soalnya. Akhirnya mereka bikin khayalan baru. Hasan Al-Dallal itu ternyata Hasan Al-Allal dan dia punya sanad bahkan nyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa sebagai pamannya. Padahal aslinya itu semua cuma cerita imajinasi ala drakor. Penuh drama, banyak tokoh tambahan, tapi plotnya ngawur. Musnad Hasan Al-Allal itu kitab palsu, lahir bukan di abad 5 Hijriah, tapi di tahun 1960-an Masehi, karya Salim bin Jindan. Jadi sanadnya bukan dari abad ke-3 Hijriah, tapi dari era Soekarno masih orasi. Lah, sanadnya lebih muda dari The Beatles. Kenapa tuduhannya diarahkan ke Salim bin Jindan? Tenang, itu akan dijelasin bentar lagi. Kayak sinetron, jangan kemana-mana, iklan dulu. Nah, kepalsuan sanad ini gampang banget dibuktikan. Tinggal cek nama-nama perawi. Para ulama hadis udah nyatat rapih semua. Database-nya lebih lengkap dari arsip KUA. Begitu diteliti, ternyata sanad yang dipakai Musnad Hasan Al-Allal itu sanad cangkokan. Kayak Suprafit dipasangin knalpot ninja, suaranya ngebrong tapi jelas KW. Dan ternyata sanad palsu ini dicomot dari sanad asli yang ada di Tarikh Baghdad. Tapi setelah dioprek-oprek jadinya malah absurd. Perhatikan sanad asli di bawah ini. أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي قال: أنبأنا الحسين بن محمد بن عبيد العسكري قال: نبأنا محمد بن الحسين الدقاق، نبأنا القاسم بن بشر قال: أنبأنا أبو العباس الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. Mantap, rapi, bersih. Kayak akta kelahiran di Dukcapil. Sekarang kita lihat sanad Al-Allal ala Salim bin Jindan. Hadatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala hadatsana jadi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi bil Basrah qala hadatsana Ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abbah bin Isa Al-Alawi Nazil Al-Yaman qala hadatsana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari bi Baghdad qala anbana Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain Ad-Daqqa qala anbana Al-Qasim bin Bashar qala anbana Al-Walid bin Muslim qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Abdurrahman bin Al-Qasim qala wa hadatsani Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah. Nah lo, tahu-tahu muncul tokoh baru, Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lah, ini sanad apa sinetron azab? Tiba-tiba ada cameo muncul di tengah jalan. Mari kita buka kitab Tarikh Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, biar jelas siapa sebenarnya Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari ini. Di situ disebutkan dengan rapi, murid-murid Ibnul Askari bukan kaleng-kaleng. Ada Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, Al-Qadi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Ajzi, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar An-Nahrawani, dan Abul Qasim At-Tanuhi. Lihat tuh, nama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Gak ada bos, absen, bahkan gak pernah daftar kelas. Jadi sanad Al-Allal itu jelas-jelas cangkokan abal-abal. Tujuannya bukan buat riwayat hadis, tapi cuma buat nyelipin nama Abdullah biar seolah nyata. Sayangnya lupa kalau ilmu hadis itu kayak satpam kampus, ketat banget.
Nama perawi udah tercatat rapih, jadi kalau ada nama fiktif nongol belakangan, langsung ketahuan. Dan katanya Abdullah wafat tahun 383 Hijriah. Kalau beneran perawi, pasti dicatat banyak kitab. Dicari murid, viral di zamannya. Tapi kenyataannya, nggak ada di kitab nasab, nggak ada di kitab perawi. Jadi kesimpulannya, Abdullah ini bukan perawi, tapi lebih cocok jadi karakter fiksi di drama kolosal Abdullah bin Ahmad bin Isa, sang perawi yang hilang.